Berbicara pangsa pasar kan itu banyak faktor, berdasarkan usia, usia balita, remaja, dewasa, sampai lansia, itu punya pola pangan yang tidak sama. Nah itulah peranan dari ahli TB pangan, di situ harus tahu gitu, ya tidak asal buat. Ada juga pengujian ya, uji labnya. Jadi dalam salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin edar, baik itu PIRT ataupun MD, itu diperlukan juga uji laboratorium. Jadi untuk uji laboratorium tentu harus kita pastikan juga laboratorium itu yang sudah terakreditasi, kemudian betul terpastikan ya 17025 ISO 17025, kemudian juga yang diuji apanya itu? Biasanya untuk produk-produk pangan itu yang diuji adalah informasi nilai gizi dan juga masa kadaluarsa. Nah, kedua itu yang paling penting ya, di samping nanti mungkin ada prasyarat lain, misalkan untuk produk perikanan ya, bisa juga diminta juga ada uji logam beratnya. Nah, tapi itu tidak semuanya harus dilakukan uji tersebut. Yang paling kita banyaklah tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan gitu ya sebelum kita mulai usaha. Berikutnya adalah jangan jangan anti untuk belajar gitu, karena itu harus mau belajar. Kan sekarang sudah banyak tuh pelatihan-pelatihan online gratis pula gitu ya, ikuti ya dari dinas juga ya, dari pemerintah juga banyak memberikan bantuan gitu ya, melakukan pembinaan. Bisnis di sektor pangan ini unik ya, karena kan pangan itu kebutuhan dasar manusia. Betul. Jadi kan ya orang harus tetap makan gitu. Maka walaupun dalam kondisi krisis sekalipun, ya bisnis ini akan tetap jalan gitu, karena orang tetap membutuhkan makan. Itu kewajiban sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, justru di masa krisis itu orang akan semakin kreatif kalau menurut saya. Jadi kita akan mencari produk apa nih yang bisa dihasilkan gitu ya, dengan modal yang kecil, yang relatif kecil gitu, dan juga bisa dilakukan dari rumah gitu ya, bisa memasarkannya pun bisa memanfaatkan platform digital gitu. Jadi ya bisnis ini karena tadi modalnya tidak sebesar di sektor lain, jadi ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Bikin izin edar itu adalah kalau kebetulan produknya adalah tidak berisiko, tidak bahaya, dan kondisi prosesnya adalah nempel dengan rumah tinggal, itu cukup dengan menggunakan PIRT, produk industri rumah tangga. Siap. Dikeluarkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Pertama, kalau yang memang memulai bisnis bidang pangan, ada satu syarat, inovatif satu itu ya. Kita satu produk, jangan satu produk, bikin beberapa produk. Itu surprise usahanya gitu kan ya. Masalah memang semua bisnis pangan nggak mungkin juga, karena memang nanti ada kompetisi, ada pasti. Tentu yang berguguran adalah yang memang tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan konsumen kan. Inilah seringnya jadi bidang usaha bidang pangan itu. Dan itulah perlu ilmunya gitu. Kalau memang ingin memulai usaha apapun sebenarnya, bukan pangan saja, pertama tekadkan dulu dalam jiwa kita. Kita harus siap. Tentu namanya ikhtiar dan berdoa harus ya. Kalau kita sudah meniatkan bisnis bidang pangan, pertama adalah Anda merenungkan dulu atau membaca-baca informasi dari berbagai sumber yang kira-kira memungkinkan bisnis apa. Nah, tentu adalah langkah pertama adalah eksperimen dulu. Di dapur, di mana, jangan makan apapun, mau kuliner, mau pangan, mangga silahkan, apa-apa. Eksperimen dulu. Dan yang berikutnya adalah kira-kira yang pangsa pasar banyak yang mana nih kira-kira. Oh tadi ada untuk balita, remaja, dewasa, lansia, itu silakan yang mana tuh. Tapi yang penting adalah kemampuan Anda apa dulu bidang pangan, itu dulu satu gitu kan ya. Nah ketika memang berhasil bereksperimen, mencoba-coba, menjadi wujud produk pangan, langkah pertama kita ya jangan puas diri dulu, cicipi oleh sendiri dulu. Berikutnya adalah coba di lingkungan keluarga disebarkan dulu, oleh keluarga, oleh ayah, ibu, saudara dan sebagainya. Dengerin kata-katanya, kurangnya apa, sudah cukup atau belum misalkan ya. Andai kata sudah memang sepakatnya enak, bagus dan sebagainya, jangan juga puas dulu. Kalau tetangga barangkali sambil sedekah gitu ya, kita dengerin sarannya. Kalau sudah memang terdengar dengan bagus dan sebagainya, itu langkah pertama akan berhasil.